Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Imam Rosadi. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat angket atau kuesioner di Google Form, di mana kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dalam angket Google Form itu ada fitur-fitur yang sering digunakan, ya, seperti fitur pertanyaan bercabang atau fitur menambahkan jawaban yang tidak ada pilihannya di pertanyaan. Nah, seperti contoh berikut ini. Misal saya ada angket pembelajaran tatap muka terbatas seperti ini. Jadi ketika sudah mengetik nama muridnya, saya klik berikutnya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apa jenis kendaraan yang digunakan untuk ke sekolah? Nah, di sini ada pilihan kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Nah, tapi di sini kebanyakan orang tidak tahu bahwa ada menu yang digunakan ketika tidak ada jawaban di sini, maka dia bisa mengetikkan jawabannya di sini. Yang lain apa? Ya, dan ada menu yang satu lagi bahwa kita bisa membuat pertanyaan bercabang ya. Jadi, misal ketika si pengisi angket mengisi kendaraan pribadi, maka nanti ketika klik berikutnya dia hanya akan diarahkan ke pertanyaan tentang kendaraan pribadi. Contoh ya, saya klik berikutnya. Nah, di sini muncul hanya kendaraan pribadi. Nah, bisa mobil, pilih mobil, bisa pilih motor, sepeda, atau juga bisa pilih yang lain. Nah, ini bisa mengetikkan yang lainnya. Atau misalnya saya balik lagi, ketika pilih kendaraan umum juga sama. Ketika klik berikutnya hanya akan diarahkan ke kendaraan umum, pertanyaan tentang kendaraan umum, ya. Begitu juga ketika pilih yang lain, misalnya tidak memakai kendaraan misalnya, maka ketika klik berikutnya akan diarahkan ke pertanyaan kendaraan lainnya ya. Misalnya kendaraan yang tidak digunakan untuk sekolah kan karena tidak memakai kendaraan, misalnya dia jawabannya jalan kaki. Nah, jadi pertanyaan bercabang ini bisa nanti kalau udah selesai bisa langsung dikirim atau submit ya, sesuai dengan tadi jenis pertanyaannya. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung saja. Pertama-tama pastikan tampilannya Google seperti ini. Kemudian pilih tanda kotak-kotak 9 di pojok kanan atas. Kita klik, kita pilih Drive. Kemudian kita buat folder yang baru biar memudahkan di sini ya. Di sini kita klik New. Nah, kita pilih klik folder ya. Kemudian kita ketikkan nama foldernya, misalnya angket ya. Lalu kita klik create atau buat. Nanti di sini akan muncul folder baru ya, ini angket. Kita klik 2 kali di folder angketnya. Nah, ini masih kosong, kita klik kanan di tempat yang kosong, lalu kita pilih Google Form ya. Kita pilih Google Form yang ungu ini, kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan judulnya di sini ya. Judulnya misalnya angket pembelajaran tatap muka terbatas. Kita juga bisa menambahkan deskripsi di sini. Di sini bisa tuliskan silakan Bapak Ibu orang tua murid untuk dapat mengisi angket ini sebagai bahan pertimbangan pembelajaran tatap muka terbatas misalnya. Nah, di sini bisa ditambahkan deskripsinya. Nah, di sini kita klik saja judulnya ini, kita klik. Nah, jadi sama dengan judul yang ini ya. Nah, di sini kita ketikkan misalnya nama muridnya siapa, nama murid. Nah, di sini pilihan jawaban singkat ya, ini paling atas. Nah, terus kemudian ini boleh diaktifkan, kalau wajib diisi ini diaktifkan ya, aktifkan. Kemudian kita klik bagian berikutnya yang ini, kita klik. Nah, di sini ya. Nah, di sini misalnya ini perintahnya ya. Misalnya
isilah angket ini sesuai dengan misalnya kondisi masing-masing. Nah, kemudian kita klik pertanyaan yang baru di sini, ya, klik. Nah, misalnya pertanyaan pertama, apa kendaraan yang digunakan untuk ke sekolah? Nah, ini ya, ke sekolah. Nah, kemudian di sini kita tulis pilihan gandanya, kendaraan pribadi, enter, kendaraan umum. Nah, kemudian, di sini nih yang banyak yang nggak tahu bahwa kita bisa menambahkan lainnya. Nah, bukan ini ya, tapi yang ini nih. Nah, add other atau tambahkan lainnya ya. Jadi nanti bentuknya harus diketik karena nggak ada di sini. Nah, kita klik yang ini, klik. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3 nih ya. Terus ini kita misalnya wajib diisi, kita aktifkan di sini. Kemudian kita buat 3 bagian ya. Ketika dia mengisi kendaraan pribadi, maka pertanyaan berikutnya adalah tentang kendaraan pribadi lagi, ya, hanya tentang kendaraan pribadi. Begitu juga dengan kendaraan umum, pertanyaan berikutnya hanya tentang kendaraan umum. Begitu juga dengan yang ini lainnya ya. Maka kita buat bagian yang baru di sini. Nah, yang baru kita klik di sini misalnya kendaraan pribadi, lalu tambahkan pertanyaannya di sini. Misalnya, apa kendaraan pribadi yang digunakan untuk ke sekolah? Nah, di sini saya milih tulis ini ya, misalnya motor, enter, mobil, enter, misalnya apalagi sepeda ya. Nah, kalau misalnya memungkinkan ada pilihan lain selain 3 ini, maka klik yang ini tadi ya, klik add other sini. Nah, maka di sini pilihannya yang lain ya. Nanti dia si pengisi angketnya akan mengetikkan juga ya di sini. Nah, kalau sudah ini kita aktifkan, lalu kita ke bagian berikutnya di sini. Nah, kita klik. Nah, tadi kendaraan pribadi, maka di sini kita bikin kendaraan umum. Lalu kita klik pertanyaannya di sini. Nah, apa kendaraan umum yang digunakan untuk ke sekolah misalnya ya. Nah, di sini kita tulis di sini misalnya bis, enter, kereta, terus enter lagi, misalnya ojek online. Nah, misalnya ada pilihan tapi nggak ada di sini. Kita mau menambahkan agar si pengisi bisa ya seperti tadi menambahkan jenis kendaraannya tapi tidak ada di sini. Kita klik ini ya. Klik add other. Nah, di sini. Oke, ini kita aktifkan. Terus kita bagian satu lagi yang ini. Ya. Kan tadi ada 3 bagian ya, kan kendaraan pribadi, umum sama lainnya. Kita klik yang ini. Nah, ini kita tulis lainnya. Nah, lainnya. Lalu kita tambah pertanyaannya misalnya apa kendaraan lain atau apa kendaraan yang digunakan untuk ke sekolah. Nah, karena kita nggak tahu nanti jawaban setiap orang tua kan beda-beda ya, maka kita pilih ini jawaban singkat. Nah, nanti dia tuliskan apa kendaraan lainnya. Lalu klik ini aktifkan. Nah, kemudian kita balik lagi ke paling atas yang ini ya, yang 3 jenis kendaraan ini. Kita klik. Nah, di sini jangan lupa pilih tanda titik 3 di pojok kanan bawah ini. Ya, kita klik yang ini. Nah, nanti akan muncul ini 3 option. Nah, kita pilih yang tengah. Kita klik yang tengah. Ya, kita klik.
nanti akan muncul seperti ini. Di kendaraan pribadi, maka kita klik ini continue to the next session ini. Kita akan lanjutin kemana kalau kita pilih kendaraan pribadi, maka kita klik ini, kita lanjutkan ke bagian kendaraan pribadi. Kita klik. Yang umum juga sama, kita klik pilih kendaraan umum. Jadi nanti dia hanya menuju ke kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Begitu juga yang lainnya ini. Kita klik pilih yang bagian terakhir lainnya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kita ke bawah ke bagian pertanyaan kendaraan pribadi yang ini. Ya, yang ini ya. Nah, di sini ada tulisan ini ya. Setelah mengisi kendaraan pribadi ini, kendaraannya apa, maka di sini harus kita klik. Jangan continue ke sesi berikutnya, tapi kita klik ya. Kita pilih yang paling bawah nih. Nah, submit. Jadi langsung submit. Atau nanti kalau misalnya pertanyaannya ada lagi di luar ini, maka bikin bagian yang baru ya. Kita pilih bagian yang barunya. Nah, ini karena saya contohkan langsung selesai, saya pilih submit. Nah, jadi setelah mengerjakan kendaraan pribadi ini, mengisi kendaraan pribadi, maka langsung submit. Begitu juga dengan yang kendaraan umum, kita klik. Nah, di sini klik submit. Nah, ini juga sama. Setelah mengisi ini langsung ini yang kalau yang sudah terakhir udah otomatis ya. Oke, nah itu cara membuatnya. Kalau kita preview ya. Ini kalau kita preview nanti tampilannya seperti ini. Nama murid, misalnya saya asal aja misalnya Imam. Next. Nah, kita lihat ya, kalau pilih kendaraan pribadi, maka ketika klik next akan menuju ke pertanyaan kendaraan pribadi. Nah, ini nanti bisa pilih apa, misalnya motor bisa, mobil bisa, atau ketik yang lainnya ya, misalnya apa, skuter, baru nanti kita bisa submit. Oke, kita back lagi. Kalau pilih kendaraan umum juga sama, klik next. Nah, bisa pilih ya, atau lainnya apa, back lagi. Kalau pilih yang other nih, pilih yang lainnya, di sini harus ketikkan misalnya tidak pakai kendaraan. Nah, ketika klik next, maka akan ke bagian yang lainnya. Nah, nih. Apa kendaraan untuk sekolah? Maka ini bisa diisi. Apa? Misalnya jalan kaki, lalu klik submit. Oke, seperti itu cara membuat angket yang baik dan benar, insya Allah ya. Oke, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, yang belum jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.